Perkenalkan, nama saya Lefredi Manurung. Saya berasal dari kelas 11-1. Di sini saya akan menjelaskan tentang gambar yang ada di samping saya. Di sini saya akan menjelaskan gambar yang samping saya, yaitu mengenai sebuah konsep yang disusun oleh pemerintah Belanda dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Konsep ini berisi 3R, yaitu irigasi atau pengairan, transmigrasi, dan pendidikan. Beberapa penyimpangan dari pelaksanaan politik etis meliputi kebijakan pengairan tidak menyentuh rakyat kecil, transmigrasi dan hanya memberikan keuntungan kepada korporasi Belanda, pendidikan tidak memajukan pendidikan rakyat. Politik etis memicu lainnya kesadaran berbangsa karena rakyat Indonesia merasa bahwa mereka diperlakukan tidak adil oleh pemerintah Belanda. Kecewaan ini memotivasi mereka untuk berjuang meraih kemerdekaan. Sebab lahirnya organisasi Pergerakan Nasional Indonesia antara lain pertambahan jumlah penduduk yang dapat membaca dan menulis, pencurian modal asing, dan kesenjangan sosial. Perlawanan sebelum tahun 1908 umumnya dilakukan oleh raja dan bangsawan dengan metode perang. Sedangkan perlawanan setelah tahun 1908 dilakukan oleh orang tuladu yang berpendidikan dengan metode pergerakan melalui organisasi dan pers. Kemudian, akhir penjajahan Belanda di Indonesia dinyatakan saat Jepang menyerang dan menduduki Indonesia pada tahun 1942. Pada saat itulah gemerlap pemerintahan kolonial Belanda di Nusantara berakhir. Politik etis merujuk pada kebijakan kolonial Belanda yang diumumkan oleh Ratu Wilhelmina pada tahun 1901. Dalam pidatonya, ia menegaskan 3 prinsip pokok, yaitu irigasi, transmigrasi, dan pendidikan. Namun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan. Ada alasnya, transmigrasi tidak menghasilkan kesejahteraan bagi penduduk pribumi, tetapi lebih menguntungkan korporasi Belanda. Pendidikan yang diberikan juga terbatas dan tidak merata, hanya menciptakan pekerjaan rendahan bagi company. Kebijakan-kebijakan yang dinilai memberatkan tersebut membangkitkan kesadaran nasional bagi rakyat Indonesia. Inilah yang mendorong mereka membentuk organisasi-organisasi perjuangan demi merebut kemerdekaan dari Belanda. Terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi lahirnya organisasi ini, antara lain semakin bertambahnya populasi kaum terpelajar akibat politik etis, erosi modal asing yang semakin masif, dan meningkatnya kesenjangan sosial. Karakteristik perlawanan pada masa-masa awal umumnya bersifat pasif, fisik, karena dilakukan oleh raja dan bangsawan sedangkan melakukan serangan langsung. Sedangkan setelah 1908, Baduk bergerak secara aktif dengan membentuk organisasi dan penerbitan pers. Proklamasi kemerdekaan yang disampaikan telah mengukuhkan kedaulatan bangsa Indonesia dan berakhir already kekuasaan Belanda di Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Kemudian, akhir penjajahan Belanda di Indonesia dinyatakan saat Jepang menyerang dan menduduki Indonesia pada tahun 1942. Pada saat itulah gemerlap pemerintahan kolonial